Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat Bintang TV, kita sekarang kedatangan tamu, seorang seniman, mungkin wong Palembang dan sekitarnya tidak asing lagi dengan Cek Wan ini kan. Tungis. Rupanya Cek Wan bisa menyiapkan waktu di kesibukannya sehari-hari. Amin. Jadi cak mana Cek Wan ini keadaan COVID ini aman dan terkendali atau masih mengganggu aktivitas Cek sebagai seniman? Ya bukannya mengganggu dan tidak juga sih, yang jelas kita masa COVID ini bagi Cek Wan sih kita harus tetap waspada, Cek. Benar. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Ya. Dilawan karena kate bentuk. Kan? Kate bentuk, taruh nyingoknya. Corona itu kate bentuk. Kate bentuk corona itu susah nyingoknya. Di pekerjaan di seni ini sudah dari kapan tuh, Cek? Insya Allah, alhamdulillah ya memang dari masa kecil itu seneng. Oh, senang dari kecil itu sudah memang di jiwa seni. Ada keturunan seni atau gimana, Cek? Iya, ada sih ternyata keturunan itu dari adiknya bapak. Oh, jadi wong tua Cek tuh bapak dengan ibu tidak ada seni tidak ada mengajarkan Cek bekerja seni itu gimana? Beliau berdua orang tua itu tidak mengajari, tapi di antara orang tua atau kita sendiri sebenarnya kita ini semuanya ada seni, Cek. Ada seni, ya benar. Ada kalau kita tidak ada seni kita tidak bisa ngomong. Benar. Ya ngomong juga harus butuh seni ya. Kita makan ya ada seni. Ada seni ya, benar. Itu. Jadi Cek ini dulu karir di seni Cek tuh dari mana berawal, Cek? Dulu kan Cek aku pernah sering nonton Cek di Lenggang TVRI, Cek ya, terus di Sriwijaya TV. Itu asal mulanya itu apa? Apa dari pentas seni atau memang ada sanggar atau gimana itu, Cek? Kalau kilas balik, Cek. Kilas balik. Sejarah seorang seniman Palembang. Seniman Palembang. Alat berat besarnya. Memang sudah terbukti. Terus kayak mana tuh, Cek? Alhamdulillah. Ya, terima kasih sama netizen kalau menganggap Cek Wan seniman. Alhamdulillah. Yang jelas Cek Wan terus pengen berkarya. Ya. Nah, yang asalnya dulu sebenarnya dari kecilnya hobi ngelukis. Oh, memang sudah hobi ngelukis. Ada guru juga dulu sempet ngajarin ngelukis. Lari ke tari. Oh, dari tari, dari jiwa. Pernah nari juga, Cek. Pernah nari juga. nari tradisional atau tarian modern, Cek? Pertama yang tradisional. Akhirnya mulai SMP mencoba tari kreasi. Menciptakan tari kreasi sama kawan-kawan lah zaman dulu. Jadi dari seni tari, terus seni lawak itu kapan, Cek, berkecimpung? Dulu sebenarnya Cek Wan tidak berani ngomong pelawak. Tapi lucu, Cek. Memang kalau belum lah ngobrol, kelihatan Cek aja sudah ketawa. Karena tutup botol kan. Jadi gimana itu, Cek, sebelum berkarir di TVRI dulu, Cek, ya, di stasiun televisi TVRI. Yang jelas pertama ada Om Johan. Ada penampakan di belakang. Yang pertama ya Cek Wan kan dari tari itu dari Sanggar Anggrek dulu di Lunjuk Jaya, belakang Usri. Terus sudah dari itu masa SMP. Masa SMP mulai SMP kelas 3 mulai bergelut di teater, Cek. Di teater itu ya pertama teater Harapan Jaya, Dul Muluk. Sama Kak Jonhar. Dul Muluk ini suatu kelompok tradisional khas Sumatera Selatan, Cek, ya. Betul. Orang-orang lama mungkin masih tahu itu. Terus, Cek, gimana, Cek? Nah, di Dul Muluk itu saya sempat juga sih belajar bagaimana tradisional. Soalnya Cek Wan tuh kepingin apa yang belum aku coba. Tapi dengan positif ya, bukan negatif. Coba yang positif. Jadi coba, seni ini, Cek, ini rasanya akhirnya dapatlah dari tradisional itu bangsawan. Akhirnya Cek Wan ikut juga teater Leksi. Teater Leksi itu lembaga komunikasi Islam. Leksi itu lembaga komunikasi Islam, bukan seksi.
Lexi. Lexi, Beda. ya, Lexi. Beda dengan seksi. Itu produsernya, sutradaranya yaitu kalau panggilan akrabnya Bung Oto. Bung Oto. Nama aslinya Jan Romain SH. Ya, tempat teater kami itu persis di belakang Semia 1 Cinde. Oh, kayak itu. Nah, beliau juga ngasih motivasi kami, ngajar kami juga. Dulu bersinetron. Oh, sinetron. Belum yang ical-ical, belum. Jadi di stasiun TV sinetron itu gimana, Cek? Dulu pernah kerjasama juga dengan Jakarta, TVRI Jakarta, Palembang. TVRI Jakarta, Palembang. Ya main-main sinetron. Sudah akhirnya, nah Bung Oto bilang, Cewan kita ini kami ada Lenggang Palembang, kita garap Lenggang Palembang. Mana Cewan harus bisa. Nah di situ jadi Cewan berusaha, Bung, aku mak mana ini? Aku lah tua nih Bung kan. Dia kata nama seni itu tua Bung Oto kan. Iya. Seni itu terus ya. Apa yuk aku bismillah. Akhirnya pada saat itu naskah kasih, hari Sabtunya harus rekaman. Harus rekaman. Di TVRI. Ya, alhamdulillah bergulir terus ya sampai menjelang Covid inilah kami off ya. Jadi Lenggang Palembang itu sudah program itu berapa lama sudah berjalan? Sebenarnya Lenggang Palembang asalnya dari rombongan Wakya. Wakyeng ya? Wakya bukan Wakyeng. Oh beda Wakya. ya. Wakya, Cik Udin, Cik Lena dulu kan ada rombongan Wakya itu. Wakya almarhum itu kan kerjanya di Kota Madia. Kota Madia. Itu ada kantor ledeng nggak tuh dulu. Iya di situ. Beliau juga termasuk penggerak drum band Sriwijaya, penggerak drum band di Kota Madia. Cek di Lenggang Palembang tuh dari tahun berapa, Cek, di Lenggang? Lenggang Palembang itu kalau di seleksinya kan sudah lama. Sudah lama. Nah, di Lenggang tuh sekitar 2000 berapa ya? Lupa aku. 2010. 97 2090 tahun 97-an lah. Cek di Lenggang itu? 2000 lah, 2000 paling. Iya, Cek di Lenggang Palembang itu tahun 2000. Oh. Lenggang Palembang, tapi itu teater Lexi yang garapnya. Iya. Jadi Lenggang Palembang terus merambah lagi ke stasiun lain. Ya, kayak di Sriwijaya TV, Cek ya. Ya itu kan TVRI. Alhamdulillah, Cewan juga ikut pengen nyoba. Tes, alhamdulillah diterima di Sriwijaya TV. Sriwijaya TV. Itu yang ceritanya komedi Kosan Manci. Jadi kawan-kawan yang senang komedi Kosan Manci, silakan nonton di setiap malam apa itu, Cek? Hari Kamis jam 7 sore. Hari Kamis jam 7 sore. Ada Cek Wan, para penonton yang seneng yang lucu-lucu lihat aksinya Cek Wan di Sriwijaya TV. Nah, jadi Cek di zaman Covid ini kan banyak seniman musik, seniman foto, hampir semua pekerja seni itu terkena dampak Covid, Cek. Nah, Cek ini kan di stasiun TV kena dampak juga nggak oleh Covid ini, Cek? Dampak tuh kena masalah situasi kita. Iya. Yang tadi ini harusnya ada kegiatan tiba-tiba berhenti. Itu pasti ada dampak memang. Ya, yang kata Cek tadi yang yang lagi Lenggang Palembang itu kan butuh audiens, Cek. Audiens rame. Kan. Nah, jadi sedangkan kita kan nggak boleh berkumpul. Nah, insya Allah ya mudah-mudahan dilanjut lagi. Lenggang lanjut lagi gitu loh. Jadi job Cek ini makin banyak. Alhamdulillah. Kayaknya Cek ini selain seniman juga, setelah aku perhatikan kayaknya sudah merambah ke dunia sosial media kayaknya. Cek ini nak jadi YouTuber pula kayaknya, Cek. Amin. Belajar Cek. Ya, sama-sama kita belajar. Jadi kayak mana, Cek? Menurut Cek di dunia digital sekarang, di dunia yang serba canggih, ibarat tuh dunia ini sudah ada di genggaman kita, mudah kita raih. Dengan bedanya di zaman dulu, Cek. Apa enak zaman dulu, apa zaman sekarang yang mudah dijangkau semuanya? Sebenarnya kalau kita resapi semuanya enak, Cek. Enak ya. Jangan yang dulu udah enak, yang sekarang enak. Lanjut lain sekarang lanjut. Kalau yang dulu tanpa yang dulu tidak ada kita. Tidak ada kita, benar-benar. Kan gitu. Malah yang dulu tanpa komunikasi mereka bisa jalan. Kita ada komunikasi, jangan sampai kita tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan, ya. Kalau zaman dulu, Cek, kita merantau kemana jauh keluar kota, kalau ngirim melalui surat, Cek, zaman dulu, Cek. Telegram paling cepat telegram. Sekarang via telepon, PC sudah bisa langsung bisa lihat. Jadi
menurut saya tuh gimana dengan pesatnya zaman digital sekarang? Menurut saya tuh gimana? Ada nilai positifnya atau negatifnya lebih banyak atau gimana tuh menurut saya? Ya, kalau menurut saya sih zaman digital sekarang memang enaknya cepat. Enaknya iya. cepat. Nah, cuma yang ada enaknya hati-hati ya, tanda kutip itu loh. Tanda kutip itu. Media ini kan banyak. Banyak. Nih. Jadi bisa kita, dibuka gitu. Tinggal kita cara menjalaninya ya. Nah, sisi positifnya yang kita ambil atau bisa juga moderatnya ya, betul. Negatifnya. Nah, contohnya kita sekarang kenapa Cek Wan pingin YouTube? Pertama Cek Wan pingin silaturahmi para seniman, para dulur-dulur yang belum kenal. Ya. Itu yang penting. Benar. Ya kan? Kenapa kita harus ingat mati, Cek? Benar. Kita tidak selamanya kalau hidup. kita ingat mati, insya Allah kita tidak sombong gitu. Benar. Kalau kita sombong, siapa nak noah ke gitu? Siapa nak ngubur gitu kakek? Tidak mungkin kita berjalan dewek ngubur deh. Benar. Masuk uang juga nak butuh. Jadi kita lahir butuh dengan uang, nak mati juga masih nak butuh dengan uang. Jadi hidup tuh kalau bisa bermanfaat untuk uang, untuk silaturahmi gitu, Cek. Dan enaknya YouTube ini, Cek, ya kan? Hasil karya kita di YouTube ini kan tidak pernah hilang. Tidak hilang, benar. Walaupun kita sudah hilang gitu. Jadi kenangan itu terus ada. Anak cucu kita mungkin masih bisa baca nonton kita. Baca lihat kita, benar. Kenang-kenangan. Ya mudah-mudahan sehat, panjang umur. Amin. Baca nyelik cucu, apa-apa kan, lanjut. Jadi Cek ini di bidang seni sebagai seniman ini sudah berapa tahun, Cek? Dari Cek tadi dari nari itu sampai sekarang umur Cek, kabar-kabarnya sudah setengah abad lebih, Cek ya. Nah, pikir bela kalau setengah abad lebih. Setengah abad lebih berarti. Dari mulai SD umur berapa ya? Wah, jadi pengalaman Cek di bidang seni ini memang tidak diragukan lagi lah. Sebenarnya Cek bukan Cek Wan, baik. Sama kalau kita nih, Cek juga Cek itu. Cek ada bidang seni jelas pasti karena Cek Wan nengok Cek juga. Cek ini konten-kontennya mantep-mantep juga. Komunikasinya Cek Wan lihat juga. Wah, ini karya-karyanya memang benar-benar besar, Cek. Justru itu Cek Wan kalau kontak Cek kan, kapan collab kita berdua? Inilah terjadinya collab. Aku juga terima kasih sudah dengan kesempatan kita bisa ketemu, Cek ya. Amin. Jadi setelah telepon-teleponan Cek ada selah waktu hari ini. Alhamdulillah bisa ketemu. Itulah uji Allah tadi kan kun fayakun, Cek. Kun fayakun. Maka jadi kan. Ayo. Bakal ketemu. Bakal ketemu. Segalanya sudah diatur oleh Allah ya. Iya. Sudah ada jalan juga loh. Itu benar. Nah. Di kehidupan Cek itu kan kalau di stasiun TV itu Cek ini kocak namanya kan, lucu kalau. Kocak itu yang di ini, kocak-kocak. Itu dikocak Cek, dikocak. Penonton kita kocak katanya. Langsung nyambung. Sehat Om. Oh, ada Om kita ini. Iya, ada Om kita. Bawa pelakon hari ini dia. Jadi di kehidupan Cek itu kan kalau masyarakat lihat kan orangnya kocak, lucu, Cek ya di stasiun. Nah, kalau di rumah tuh Cek tuh orangnya kayak mana? Tetap lucu atau lebih berwibawa di depan keluarga, lebih gimana itu, Cek? Nah, itu tergantung anak istriku. Oh, kayak itu. Situasi juga. Nah, Cek biasanya kan kalau ada yang kebawa di rumah hobinya lucu kayak gitu kan. Ada juga seniman tuh dia di panggung lucu tapi di rumah tetap dia cool, dingin, enggak terlalu gimana kayak itu kan ada yang terbawa ke rumah, ada yang enggak kayak itu, Cek. Bisa terjadi, Cek. Kadang kita akan lihat situasi kondisi. Kadang kan kita pada saat itu kita harus tegas. Nah, pada saat itu memang kita harus lucu. Di rumah tuh kayak gitu. Tidak harus ngelucu terus. Tidak harus ngelucu. Tapi ada salah-salah waktu ngelucu juga dengan anak istri ada. Ya, kadang kita kasih tahu kenapa ayah seperti ini. Malu dah dengan ayahmu. Kan perlu gitu. Iya. Kadang kan anak tuh kan ngelihat ayah kayak gitu, jadi cewek, jadi ini kan gitu kan. Iya. Malu dah dia gitu. Yang jelas kita kan berupaya menghibur orang, insya Allah amal kita banyak, Cek. Iyalah. Kalau kita menghibur orang, bikin orang bahagia. Betul. Bikin orang tersenyum suatu ibadah juga, Cek ya. Jadi Cewek menyadari, cewek ini kan jelek. Tidak juga ganteng ya Om ya? Bukan.
Belum diselipkan. Masalahnya kalau kita mukola kreditan, kita banyak marah, Iya. tambah hancur. Tambah muka kita hancur, nih. benar. Mukonya berkerut tambah. Sudah banyak kerutan ya. Nah, itu. Iya. Iyalah, semoga di kehidupan mendatang itu Cek lebih kreatif lagi, lebih Amin. semangat lagi. Amin. Walaupun Amin. usia tidak bisa mundur lagi. Iya, tidak bisa mundur lagi. Jadi gimana harapan Cek dengan keadaan corona nih? Dengan keadaan corona ke depannya itu gimana? Yang jelas untuk kawan-kawan semua, saudara-saudara semua yang nonton acara kita ini, terus berkarya. Kalau kita punya karya, kita diakui dunia. Nah, justru itu kita COVID ini jangan takut, jangan males, jangan malah tidur-tidur. Tetap semangat. Nah, tetap carilah berkarya. karya. Seperti Cek tadi kan, kita harus besok tuh apa? Kita harus besok tuh apa? Benar, Kan? benar. Nah, itu namanya nyiptakan karya tadi, Cek. Jadi kita kan selalu giat, lupa dengan keadaan yang itu. Walaupun corona, walaupun apapun terjadi, kita tetap berkarya, hidup tetap berlanjut. Corona, kalau bisa tetap corona cepat berlari, kita tetap berkarya. Gitu ya. Dan jangan takut, ajal kita itu sudah ada catatannya. Sudah ditentukan. Nah, itu baik kalau Cek Wan tuh untuk memotivasi diri sendiri sih. Ya kan? Selain jadi pelawak, Cek ini sudah cocok jadi ustadz kayaknya. Ustadz, aku kan sudah jadi malaikat. Namaku kan Ridwan. Oh iya, malaikat Ridwan. Amin. Ya Cek, terima kasih Cek atas kehadirannya, pertemuan kita. Semoga silaturahmi kita baik, semakin kita semua tetap berkarya walaupun kondisinya gimana, tetap sehat lah, jangan ada sakit-sakit. Semoga corona cepat berlari lah. Gitu. Ya, Cek, terima kasih Cek setelah mampir di Bintang TV. Alhamdulillah. Kepada teman-teman sahabat Bintang TV, sekian video kita kali ini ngobrol sama Cek Wan, artisnya, pelawaknya Kota Palembang. Amin. Sekian, thanks for watching. Salam Bintang TV. Ya.